الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'du. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan materi Sirah Nabawiyah karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, yang kali ini kita telah sampai ke bagian yang ke-21 dengan judul Rasulullah Hijrah. Setelah ada ketetapan yang bulat untuk menghabisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Jibril turun kepada beliau membawa wahyu dari Allah seraya mengabarkan persengkokolan Quraisy dan bahwa Allah sudah mengizinkan beliau untuk pergi serta menetapkan waktu hijrah, seraya berkata, "Janganlah engkau tidur di tempat tidurmu malam ini seperti biasanya." Pada tengah hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu agar menyertainya dalam hijrah. Aisyah radhiyallahu anhuma menuturkan kejadian ini dengan berkata, "Ketika kami sedang duduk-duduk di rumah Abu Bakar pada pagi hari, tiba-tiba ada seseorang yang berkata kepada Abu Bakar, 'Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengenakan kain penutup wajah. Tidak biasanya beliau menemui kita pada saat-saat seperti ini.' Abu Bakar berkata, 'Demi ayah dan ibuku menjadi jaminannya, demi Allah beliau tidak menemuiku pada saat-saat seperti ini kecuali karena ada urusan yang penting.' Setelah tiba di depan rumah Abu Bakar, beliau meminta izin lalu masuk rumah. Setelah Abu Bakar mengizinkannya, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, 'Pergilah dari tempatmu ini. Ini suatu kehendak yang justru bisa mengakibatkan kematian. Demi ayahku menjadi jaminanmu, wahai Rasulullah,' kata Abu Bakar. Beliau bersabda, 'Aku sudah diizinkan pergi.' 'Demi ayahku menjadi jaminanmu, wahai Rasulullah.' 'Apakah aku harus menyertai engkau?' tanya Abu Bakar. 'Ya,' jawab Rasulullah. Setelah merancang langkah-langkah untuk hijrah, maka beliau kembali lagi ke rumahnya menunggu datangnya malam. Pengepungan rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siang itu para pemuka Quraisy membuat persiapan untuk melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan parlemen Makkah di Darun Nadwah pada pagi harinya. Untuk melaksanakan rencana ini ditunjuk 11 orang terkemuka, diantaranya yaitu 1. Abu Jahal bin Hisham, 2. Al-Hakam bin Abul As, 3. Uqbah bin Abu Mu'aid, 4. An-Nadhr bin Al-Haris, 5. Umayyah bin Khalaf, 6. Zam'ah bin Al-Aswad, 7. Tu'aimah bin Adi, 8. Abu Lahab, 9. Ubay bin Khalaf,
10. Nubih bin Al-Hajjaj. 11. Munabbih Al-Hajjaj. Ibnu Ishaq menuturkan, pada permulaan malam itu mereka berkumpul di depan pintu rumah beliau, mengintip saat beliau sedang tidur, lalu siap menghampirinya. Mereka sangat yakin rencana ini bisa berjalan mulus, sehingga Abu Jahal berdiri dengan pongah dan sombong. Dengan sinis dia berkata kepada rekan-rekannya yang mengepung rumah beliau, sesungguhnya Muhammad pernah berkata bahwa jika kalian mengikuti agamanya, maka kalian akan menjadi raja bagi bangsa Arab dan non-Arab. Kemudian kalian akan dibangkitkan lagi setelah mati. Lalu di sana ada taman-taman seperti taman di Yordan. Jika kalian tidak melaksanakannya, maka kalianlah yang akan mati. Kemudian kalian dibangkitkan setelah itu, dan di sana ada api yang membakar kalian. Seperti yang sudah dirancang, rencana jahat itu akan dilaksanakan pada tengah malam. Maka dari itu mereka terus berjaga menunggu saat yang sudah ditentukan. Tetapi Allah lebih berkuasa atas masalah ini. Di tangannya lah terletak segala kerajaan langit dan bumi. Dia berbuat apapun yang dikehendakinya. Dia melindungi dan tidak membutuhkan perlindungan. Dia melaksanakan apa yang pernah disampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Rasulullah SAW meninggalkan rumah. Sekalipun orang-orang Quraisy sudah mempersiapkan secara matang untuk melaksanakan rencana mereka, tetap saja mereka gagal total. Pada saat-saat yang kritis itu, Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abu Thalib, "Tidurlah di atas tempat tidurku, berselimutlah dengan mantelku warna hijau yang berasal dari Hadramaut ini. Tidurlah dengan berselimut mantel itu. Sesungguhnya engkau akan aman dari gangguan mereka yang engkau khawatirkan." Biasanya dengan berselimut mantel itulah Rasulullah SAW tidur. Kemudian Rasulullah SAW keluar rumah menyibak kepungan mereka. Beliau memungut segenggam pasir dan menaburkannya ke kepala mereka. Sesungguhnya Allah telah membutakan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'akshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat 9. Beliau menaburkan pasir di kepala setiap orang di antara mereka, lalu pergi ke rumah Abu Bakar. Berdua mereka keluar dari rumah Abu Bakar pada tengah malam hingga tiba di Gua Sur. Orang-orang yang mengepung rumah beliau terus menunggu saat yang sudah direncanakan. Namun sebelum itu sudah ada tanda-tanda kegagalan rencana tersebut. Saat itu ada seorang laki-laki yang tidak termasuk kelompok mereka mendatangi mereka seraya bertanya, "Apa yang kalian tunggu?" "Muhammad," jawab mereka. "Kalian kecele. Demi Allah, dia telah melewati kalian sambil meninggalkan pasir di kepala kalian. Lalu dia pergi untuk keperluannya. Demi Allah, kami tidak melihatnya," kata mereka sembari bangkit dan membersihkan pasir di kepala. Dari celah pintu mereka mengintip ke dalam rumah dan menangkap sesosok tubuh yang sedang tidur, yaitu Ali. Mereka berkata, "Demi Allah,
Itu Muhammad sedang tidur berselimut mantelnya. Ternyata sampai pagi hari mereka tidak berbuat apa-apa. Ali bangkit dari tempat tidur dan langsung dikepung. Mereka bertanya keberadaan Muhammad SAW. Ali menjawab, "Aku tidak tahu." Pindah dari rumah ke gua. Rasulullah SAW meninggalkan rumah pada malam hari tanggal 27 Safar tahun 14 Nubuah menuju rumah rekan sejatinya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu berdua mereka meninggalkan rumah dari pintu belakang untuk keluar dari Makkah secara tergesa-gesa sebelum fajar menyingsing. Rasulullah SAW menyadari sepenuhnya bahwa tentunya orang-orang Quraisy akan mencarinya mati-matian, dan jalur satu-satunya yang mereka perkirakan adalah jalur utama ke Madinah yang mengarah ke utara. Untuk itu beliau justru mengambil jalur yang berbeda, yaitu jalur yang mengarah ke Yaman. Dari Makkah ke arah selatan, beliau menempuh jalan ini sekitar 5 mil hingga tiba di sebuah gunung yang disebut Gunung Sur. Ini termasuk jalan yang menanjak, sulit dan berat. Banyak bebatuan besar yang harus dilewati. Beliau tidak mengenakan alas kaki. Bahkan ada yang menuturkan bahwa beliau berjalan dengan cara berjinjit agar tidak meninggalkan bekas telapak di tanah. Bagaimanapun keadaannya, yang pasti Abu Bakar sempat memapah beliau saat sudah tiba di gunung dan mengikat badan beliau dengan badannya hingga tiba di gua di puncak gunung. Gua itu dikenal dengan nama Gua Sur. Saat beliau di gua bersama Abu Bakar, sesampai di mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah engkau masuk ke dalamnya sebelum aku masuk terlebih dahulu. Jika di dalam ada sesuatu yang tidak beres, biarlah aku yang terkena, asal tidak mengenai engkau." Lalu Abu Bakar memasuki gua dengan menyisihkan kotoran yang menghalangi. Di sebelahnya dia mendapatkan lubang. Dia merobek mantelnya menjadi 2 bagian dan mengikatnya ke lubang itu. Robekan satunya lagi dia balutkan ke kakinya. Setelah itu Abu Bakar berkata kepada beliau, "Masuklah." Maka beliau pun masuk ke dalam gua. Setelah mengambil tempat di dalam gua, beliau merebahkan kepala di atas pangkuan Abu Bakar dan tertidur. Tiba-tiba Abu Bakar disengat hewan dari lubangnya, namun dia tidak berani bergerak karena takut akan mengganggu tidur Rasulullah SAW. Dengan menahan rasa sakit, air matanya menetes ke wajah beliau. "Apa yang terjadi, wahai Abu Bakar?" tanya beliau. Abu Bakar menjawab, "Demi ayah dan ibuku menjadi jaminanmu, aku digigit binatang." Rasulullah SAW meludahi bagian yang digigit sehingga hilang rasa sakitnya. Mereka berdua bersembunyi di dalam gua selama 3 malam, yaitu malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Jika malam hari, Abdullah bin Abu Bakar selalu berada bersama keduanya. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, dia adalah seorang pemuda yang cerdas dan pandai. Dia meninggalkan keduanya pada akhir malam dan pagi harinya menyusup ke tengah orang-orang Quraisy di Makkah seperti orang yang tidak pernah kemana-mana. Setiap masalah yang hendak diketahui Rasulullah SAW dan Abu Bakar, maka dia senantiasa mengupingnya. Lalu pada malam harinya dia mendatangi mereka berdua secara sembunyi-sembunyi dan menyampaikan kabar tersebut. Abu Bakar juga mempunyai pembantu, Amir bin Fuhairah, yang bertugas menggembala domba-dombanya. Pada petang hari dia menggembala di dekat gua, sehingga mereka berdua bisa mengambil air susunya. Amir menunggu domba-domba itu hingga akhir malam. Begitulah yang dilakukan selama 3 malam itu. Kemudian Amir menggiring dombanya mengikuti langkah kaki Abdullah bin Abu Bakar setelah meninggalkan gua menuju Makkah untuk menghilangkan jejak kakinya. Sementara orang-orang Quraisy seperti hilang akalnya dan tidak waras.
setelah pagi harinya kehilangan jejak Rasulullah SAW. Pertama kali yang mereka lakukan ialah memukul Ali dan menyeretnya ke dekat Ka'bah serta menahannya dengan harapan mereka bisa mengorek keterangan tentang diri beliau. Ketika tidak mampu mengorek keterangan sedikit pun dari Ali, mereka segera ke rumah Abu Bakar. Mereka menggedor pintu rumahnya. Asma binti Abu Bakar menemui mereka di ambang pintu. "Mana ayahmu?" tanya mereka. "Demi Allah, aku tidak tahu di mana ayahku berada," jawabnya. Abu Jahal langsung mengangkat tangannya dan menampar pipi Asma hingga anting-antingnya terlepas. Lewat pertemuan yang singkat dan cepat, mereka memutuskan untuk menggunakan segala cara yang memungkinkan dilakukan untuk menemukan Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di setiap jalur di Makkah ditempatkan beberapa penjaga dengan dibekali senjatanya lengkap, dan siapapun yang bisa membawa beliau kepada orang-orang Quraisy dalam keadaan hidup atau mati disediakan hadiah 100 ekor onta siapapun dia. Pada saat itu setiap penunggang kuda, pejalan kaki dan para pencari jejak mencari beliau. Mereka menyebar ke gunung dan lembah, ke dataran tinggi dan dataran rendah, tetapi hasilnya nihil. Sebenarnya ada di antara mereka yang sudah mendekati mulut gua, tetapi Allah lebih berkuasa. Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas, dari Abu Bakar, dia berkata, "Aku bersama Nabi SAW di dalam gua. Kudongakkan kepala dan kulihat kaki beberapa orang. Aku berkata, wahai Nabi Allah, andai kata mereka melongokkan pandangannya, tentu mereka akan melihat kita. Diamlah wahai Abu Bakar, 2 orang dan yang ketiga adalah Allah." Dalam suatu lafaz disebutkan, "Apa perkiraanmu wahai Abu Bakar tentang 2 orang, sedang yang ketiga adalah Allah?" Disinilah terjadi mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada nabinya. Akhirnya para pencari itu kembali, padahal jarak antara mereka dan beliau tinggal beberapa langkah kaki saja. Perjalanan ke Madinah. Ketika usaha pencarian sudah mulai menggendor, dan setelah 3 hari gejolak orang-orang Quraisy sudah menurun. Ketika usaha pencarian sudah mulai mengendor dan setelah 3 hari gejolak orang-orang Quraisy sudah menurun tanpa membawa hasil apapun, Rasulullah SAW dan rekannya bersiap-siap untuk pergi ke Madinah. Mereka berdua mengupah Abdullah bin Uraikid, seorang penunjuk jalan yang sudah matang dan mengetahui seluk-beluk jalan. Sekalipun dia masih memeluk agama orang-orang kafir Quraisy, namun mereka berdua mempercayainya dan menyerahkan 2 ekor onta kepadanya. Setelah 3 malam berada di gua, dia diminta datang ke gua dengan membawa 2 ekor onta itu. Maka pada malam Senin 16 September tahun 622 Miladia, Abdullah bin Uraikid datang ke gua. Pada saat itu Abu Bakar berkata, "Demi ayahku menjadi jaminan, wahai Rasulullah, ambillah 1 ontaku ini." Dia memilih onta yang paling bagus untuk beliau. Asma binti Abu Bakar datang sambil membawa rangsung makanan untuk perjalanan mereka berdua. Namun rupanya dia tidak lupa membawa tali untuk mengikat ransum itu. Oleh karena itu, selagi beliau dan Abu Bakar sudah naik ke atas punggung onta dan Asma hendak mengikatkan ransum makanan, maka dia tidak mendapatkan tali pada ransum itu. Dia segera melepas kain ikat pinggangnya atau nitok dan menyobeknya menjadi 2 bagian. 1 bagian dipergunakan untuk mengikat ransum makanan dan 1 bagian dia pergunakan sebagai ikat pinggang lagi. Karena itu dia dijuluki Satun Nitokoin, wanita yang memiliki 2 bagian ikat pinggang. Selanjutnya Rasulullah SAW berangkat bersama Abu Bakar dan Amir bin Fuhairah. Abdullah bin Uraikid yang menjadi penunjuk jalan mengambil jalan pesisir. Jalan yang pertama kali ditempuh adalah ke arah selatan menuju jalan Yaman.
Baru setelah itu mengarah ke barat menuju pesisir, hingga setelah tiba di jalan yang tidak biasa dilalui orang. Perjalanan diarahkan ke utara di dekat pesisir Laut Merah. Ini merupakan perjalanan yang jarang dilalui orang. Ibnu Ishaq telah menyebutkan tempat-tempat yang dilalui Rasulullah SAW dalam perjalanan ini. Dia berkata, ketika penunjuk jalan pergi bersama mereka berdua, dia mengambil jalan di bagian dataran Makkah yang rendah menuju ke daerah pesisir laut hingga tiba di Osfan, terus melewati dataran rendah Amaj. Abdullah bin Uraikid meminta izin tentang jalan yang hendak dilalui, maka dia terus menuntun perjalanan setelah diberi izin untuk melewati Kudoid. Perjalanan diteruskan melewati Al-Harrar, Saniyatul Mararah, Likfa, Matlajah Likf, Matlajah Majah, Marijih Mahaj, Marijih Zil Gotwain, Zi Kashar, Al-Jadaid, Al-Ajrad, Zu Salam, Matlajah Ti'hin, Al-Abajid, Al-Ababid, Al-Fajjah, Al-Arj, Saniyatul Air. Dari arah kanan Rakubah, Ri'im, lalu tiba di Kuba. Inilah beberapa kejadian di tengah perjalanan. 1. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia berkata, semalaman kami mengadakan perjalanan non-stop hingga tengah hari. Jalanan sepi dan tak seorang pun yang lewat di sana. Kami mendapatkan batu besar. Di sisinya tidak terkena sinar matahari sehingga bisa untuk berteduh. Kami singgah di tempat itu. Aku meratakan tempat dengan tanganku untuk dipergunakan tidur. Kuhamparkan kain kerudung kepala dan kukatakan, tidurlah wahai Rasulullah, biar ku tiup di sekitar engkau. Maka beliau pun tidur dan aku meniup-niup di sekitarnya. Tiba-tiba aku melihat seorang penggembala mendatangi tempatku. Batu besar ini juga dengan maksud untuk berteduh. Engkau penggembala milik siapa? Aku bertanya. Seseorang dari penduduk Madinah. Atau dia menjawab, seseorang dari penduduk Makkah. Apakah di antara domba-dombamu ada yang susunya bisa diperah? Ada, jawab penggembala. Apakah engkau mau memerahnya? Bisa, jawabnya sambil mengambil seekor domba. Tiuplah susunya agar bersih dari debu, rambut dan kotorannya, kataku. Penggembala itu memerah susu dan aku membawakan sekantong air untuk minum dan wudhu. Kudatangi Nabi SAW yang masih tidur. Aku merasa enggan untuk membangunkan beliau. Aku menyodorkannya setelah beliau bangun. Kutuangkan air ke susu agar bawahnya menjadi dingin. Minumlah wahai Rasulullah. Maka beliau minum dan aku pun merasa puas. Bukankah sekarang sudah tiba saatnya untuk melanjutkan perjalanan? Beliau bertanya. Ya, jawabku. Maka kami pun melanjutkan perjalanan. 2. Di antara kebiasaan Abu Bakar adalah membonceng di belakang Nabi SAW, sementara dia adalah orang tua yang sudah banyak dikenal, sedangkan beliau lebih muda dan belum banyak dikenal orang. Di tengah perjalanan itu ada seorang laki-laki bertanya kepada Abu Bakar, siapakah orang yang di depanmu itu? Abu Bakar menjawab, dia adalah orang yang menunjukkan jalan kepadaku. Orang itu mengira bahwa yang dimaksudkan adalah penunjuk perjalanan, padahal yang dimaksudkan Abu Bakar adalah jalan kebaikan. 3. Perjalanan mereka sempat dibuntuti Suraqah bin Malik. Suraqah menuturkan, ketika aku sedang duduk mengikuti sebuah pertemuan yang diselenggarakan kaumku, Bani Mudlij, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaumku yang mendatangi tempatku, sementara kami semuanya sedang duduk-duduk. Orang itu berkata kepadaku, wahai Suraqah, sesungguhnya tadi aku melihat beberapa orang yang mengadakan perjalanan di pesisir. Kupikir dia adalah Muhammad dan rekan-rekannya. Aku yakin memang yang dimasukkan orang ini adalah Muhammad dan rekan-rekannya. Namun kukatakan padanya, itu bukan mereka. Yang engkau lihat itu hanyalah fulan dan fulan yang pergi agar tidak kita lihat. Aku tetap berada dalam pertemuan itu untuk beberapa saat.
Tak lama kemudian aku bangkit dan pulang ke rumah. Kusuruh pembantuku untuk mengeluarkan kuda dari belakang bukit dan menungguku di sana hingga aku datang. Kuambil tombak dan aku keluar rumah dari pintu belakang hingga tiba di tempat kudaku. Kupacu kudaku dengan kencang. Namun tatkala aku sudah mendekati Muhammad dan rekan-rekannya, kudaku tergelincir dan aku pun terpental jatuh. Aku segera bangkit lagi. Kupungut kantong anak panah dan kukeluarkan anak panah, namun aku ragu-ragu menggunakannya. Aku harus membidiknya ke arah mereka atau tidak. Kunaiki lagi kudaku dan kupacu lagi hingga jarakku dengan mereka menjadi dekat. Ketika bisa ku dengar bacaan Rasulullah SAW yang sama sekali tidak menoleh ke arah belakang. Sementara Abu Bakar terus-menerus menoleh. Tiba-tiba kedua kaki kudaku yang depan terperosok ke dalam pasir hingga ke lutut. Aku turun dari punggung kuda dan kucambuki kudaku agar mau bangun. Namun ia tidak bisa mengeluarkan kaki depannya dari pasir. Ketika kudaku bisa mengeluarkan kakinya dari pasir dan bisa berdiri lagi, maka bersamaan dengan itu banyak debu yang bertaburan di udara. Aku ragu-ragu untuk menggunakan anak panahku. Ini adalah sesuatu yang sangat kubenci. Aku pun tidak berdaya dan berseru kepada mereka agar aku tidak diapa-apakan. Mereka pun berhenti. Aku menaiki kudaku dan menghampiri mereka. Kubayangkan pasti mereka akan menahan diriku dan Rasulullah SAW bisa berbuat apapun. Kukatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya kaummu menyiapkan hadiah besar untuk bisa menangkap engkau. Kukabarkan pula apa saja yang dilakukan orang-orang. Lalu kutawarkan perbekalan dan harta kepada mereka. Namun mereka tidak memperdulikan tawaranku ini. Mereka tidak meminta apa-apa kepadaku selain hanya berkata, rahasiakan perjalanan kami. Lalu aku meminta tulisan yang bisa menjamin keamanan diriku. Untuk itu Amir bin Fuhairah diperintahkan untuk menuliskannya di sebuah lembaran kulit. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya. Dalam riwayat dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia berkata, kami melanjutkan perjalanan dan orang-orang berusaha mencari kami, namun tak seorang pun yang bisa menemukan kami kecuali Suraqah bin Malik bin Ju'shum dengan menaiki kudanya. Rupanya ada yang menemukan kita, wahai Rasulullah, kataku. Beliau bersabda, janganlah engkau takut, sesungguhnya Allah beserta kita. Akhirnya Suraqah pulang dan mendapatkan orang-orang masih berusaha mencari. Maka dia berkata, aku tidak memperoleh kabar apa-apa untuk kalian. Lebih baik kalian diam saja di sini. Begitulah Suraqah yang pada pagi harinya bersemangat mencari Rasulullah SAW, namun pada sore harinya dia menjaga beliau. 4. Beliau melanjutkan perjalanan hingga melewati tenda Ummu Ma'bad. Dia adalah seorang wanita yang terkenal sabar dan tekun. Duduk di serambi tendanya. Mereka memberi makan dan minum kepada siapapun yang melewati tendanya. Maka saat melewatinya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar meminta sesuatu yang ada padanya. Demi Allah, andaikan kami mempunyai sesuatu, tentulah kalian tidak kesulitan mendapatkan suguhan. Sementara domba-domba itu tidak ada yang mengandung, dan ini adalah tahun paceklik, kata Ummu Ma'bad. Rasulullah SAW memandangi seekor domba betina di samping tenda. Beliau bertanya, ada apa dengan domba betina ini, wahai Ummu Ma'bad? Itu adalah domba betina yang sudah tidak lagi melahirkan anak, jawabnya. Apakah ia masih mengeluarkan air susu? Tanya beliau. Ia sudah terlalu tua untuk itu, jawabnya. Apakah engkau mengizinkan bila aku memerah susunya? Boleh demi ayah dan ibuku, jawab Ummu Ma'bad. Jika memang engkau melihat domba itu masih bisa diperah susunya, maka perahlah. Beliau mengusap kantong kelenjar susu domba itu dengan menyebut asma Allah dan berdoa. Seketika itu kantong kelenjarnya menggelembung dan membesar. Beliau meminta bejana milik Ummu Ma'bad,
lalu memerah susunya dan menadahi dengan bejana itu. Susu itu beliau berikan kepada Ummu Ma'bad yang langsung meminumnya hingga kenyang. Beliau juga memberikan susu itu kepada rekan-rekannya hingga mereka kenyang. Baru kemudian beliau sendiri yang minum. Kemudian beliau memerah susu lagi hingga bejana itu penuh, lalu meninggalkannya untuk Ummu Ma'bad. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Tak seberapa lama kemudian, suaminya datang sambil menggiring domba-domba yang kurus dan lemah. Dia tak sanggup menutupi keheranannya ketika melihat ada air susu di samping istrinya. "Dari mana ini?" tanya Abu Ma'bad. Padahal domba-domba itu mandul, tidak lagi mengandung, dan tidak lagi bisa diperah di dalam rumah. "Tidak, demi Allah, tadi ada seorang laki-laki yang lewat membawa barokah. Bicaranya begini dan begini, keadaannya begini dan begini. Demi Allah, itu adalah seorang dari kabilah Quraisy yang sedang mereka cari-cari. Katakanlah kepadaku, wahai Ummu Ma'bad, bagaimana ciri-cirinya?" Maka Ummu Ma'bad menyebutkan ciri-ciri beliau secara jelas, seakan-akan orang yang mendengarnya bisa melihatnya secara langsung. Tentang sifat-sifat beliau ini akan kami paparkan di bagian akhir tulisan ini. Abu Ma'bad berkata, "Demi Allah, dia adalah orang Quraisy yang agamanya selalu mereka sebut-sebut. Sebenarnya aku ingin sekali ikut besertanya, dan aku benar-benar akan melaksanakannya jika ada jalan untuk itu." Pada saat itu terdengar suara nyaring di Makkah yang bisa didengar penduduk Makkah, namun mereka tidak tahu siapa yang mengucapkannya. Suara itu adalah, "Allah penguasa Arasy melimpahkan pahala yang terbaik. Dua orang yang lemah lembut lewat di tenda Ummu Ma'bad. Mereka melanjutkan perjalanan setelah singgah barang sejenak. Sungguh beruntunglah orang yang selalu menyertai Muhammad. Ceritakanlah apa yang disingkirkan Allah dari kalian, karena perbuatan orang-orang yang tidak mendapat balasan. Bani Ka'ab benar-benar menjadi hina karena anak-anak gadisnya. Tanah yang subur adalah tempat duduk bagi mereka yang percaya. Tanyalah saudari kalian tentang domba dan bejananya. Jika kalian tanyakan domba itu, tentu akan melihatnya." Asma binti Abu Bakar berkata, "Kami tidak tahu ke arah mana Rasulullah SAW pergi. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki layaknya jin yang muncul di dataran rendah di Makkah sambil melantungkan bait-bait syair ini. Sementara orang-orang bisa mendengar dan mencari jejaknya, namun mereka tidak bisa melihat siapa yang mengucapkannya. Bahkan suara itu juga muncul dari dataran Makkah yang tinggi. Ketika kami mendengarnya, maka tahulah kami bahwa Rasulullah SAW sudah berjalan ke arah Madinah." 5. Di tengah perjalanan ini Nabi SAW bertemu dengan Abu Buraidah, pemimpin kaumnya. Dia pergi untuk mencari beliau dan Abu Bakar dengan harapan bisa mendapatkan hadiah yang telah diumumkan Quraisy. Ketika dia sudah berhadapan dengan Rasulullah SAW dan beliau mengajaknya berbicara, maka seketika itu dia masuk Islam bersama 70 orang dari kaumnya. Dia melepas ikat kepalanya dan mengikatkan di tombaknya sebagai bendera sambil berseru bahwa pemimpin yang membawa keamanan dan perdamaian telah datang untuk memenuhi dunia dengan keadilan. 6. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW juga bertemu dengan Az-Zubair yang sudah masuk Islam beserta sekumpulan kafilah dagang yang pulang dari Syam. Az-Zubair memberikan kain putih kepada beliau dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berada di Quba. Pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 dari Nubuwah atau tahun pertama dari Hijrah, bertepatan dengan tanggal 23 September 622 Miladiah, Rasulullah SAW tiba di Quba. Abdullah bin Az-Zubair menuturkan
bahwa ketika orang-orang muslim di Madinah mendengar kabar tentang Rasulullah SAW dari Makkah, maka setiap pagi mereka keluar menuju tanah lapang menunggu kedatangan beliau. Lalu mereka pulang ketika panas matahari menyengat pada tengah hari. Suatu hari ketika mereka sedang pulang setelah menunggu sekian lama, dan ketika mereka sudah masuk ke rumah mereka masing-masing, ada salah seorang Yahudi yang naik ke atas benteng mereka dan untuk keperluan. Saat itu dia melihat Rasulullah SAW dan rekan-rekannya membentuk titik putih yang kabur karena fatamorgana. Orang Yahudi itu tidak kuasa menahan diri untuk berteriak dengan suara nyaring, "Wahai semua orang Arab, itulah kakek kalian yang kalian tunggu-tunggu." Seketika itu juga orang-orang muslim menghampiri senjatanya. Ibnul Qayyim berkata, "Aku mendengar suara hiruk pikuk dan takbir di kalangan Bani Amr bin Auf. Orang-orang muslim bertakbir karena gembira atas kedatangan beliau. Mereka pun keluar rumah untuk menyongsong dan menyambut dengan ucapan selamat atas nubuah beliau. Lalu mereka bergerombol di sekeliling beliau. Beliau diam dengan tenang karena wahyu turun kepada beliau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innallaha huwa maulah wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dzahir. Sesungguhnya Allah adalah pelindungnya, dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolong pula. Quran Surat At-Tahrim ayat 5. Urwah bin Az-Zubair berkata, lalu mereka menyongsong kedatangan Rasulullah SAW. Beliau berjalan bersama mereka hingga berhenti di Bani Amr bin Auf. Hal ini terjadi pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Abu Bakar berdiri sementara beliau hanya duduk sambil diam. Orang-orang Ansor yang belum pernah melihat Rasulullah SAW mengira bahwa beliau adalah Abu Bakar yang berdiri itu. Ketika panas matahari mengenai beliau, maka Abu Bakar segera memayungi beliau dengan mantelnya. Pada saat itulah mereka baru tahu Rasulullah SAW. Semua penduduk Madinah berkerumun untuk mengadakan penyambutan. Ini adalah hari yang sangat meriah. Sepanjang sejarahnya Madinah tidak pernah mengalami kejadian seperti itu. Saat itu orang-orang Yahudi juga bisa membenarkan pengabaran yang disampaikan Habakuk sang nabi. Sesungguhnya Allah datang dari Taiman dan Sang Kudus datang dari Gunung Faran. Rasulullah SAW berada di Quba, di rumah Kulsum bin Al-Hadam. Namun ada pendapat yang mengatakan bahwa beliau menetap di rumah Sa'ad bin Khaisamah. Pendapat yang pertama lebih kuat. Sementara itu Ali bin Abu Thalib berada di Makkah selama 3 hari untuk menyelesaikan urusan Rasulullah SAW dengan beberapa orang seperti yang dipesankan beliau. Setelah itu dia hijrah ke Madinah dengan cara berjalan kaki hingga bertemu beliau di Quba dan juga menetap di rumah Kulsum bin Al-Hadam. Beliau berada di Quba selama 4 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di sana beliau membangun Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan atas dasar takwa setelah menubuah. Pada hari Jumat beliau melanjutkan perjalanan dan Abu Bakar membonceng di belakang beliau. Utusan dikirim kepada Bani An-Najjar yang masih terhitung paman beliau dari sang ibu. Lalu mereka pun datang sambil menghunus pedang. Mereka serombongan menuju Madinah. Sholat Jumat dilakukan di Bani Salim bin Auf. Maka beliau melaksanakannya di masjid di tengah lembah. Jumlah mereka ada 100 orang. Memasuki Madinah. Seusai sholat Jumat, Nabi SAW memasuki Madinah. Sejak hari itulah Yathrib dinamakan Madinatul Rasul SAW, yang kemudian disingkat dengan nama Madinah. Inilah hari yang sangat monumental. Semua rumah dan jalan ramai dengan suara tahmid dan takdis. Sementara anak-anak gadis mereka mendendangkan bait-bait syair
karena senang dan gembira. Purnama telah terbit di atas kami dari arah Saniyatul Wada'. Kita wajib mengucap syukur dengan doa kepada Allah semata. Wahai orang yang diutus kepada kami, kau datang membawa urusan yang ditaati. Sekalipun orang-orang Ansor bukan termasuk orang-orang yang sangat kaya, tetapi setiap orang di antara mereka berharap agar Rasulullah SAW singgah di rumahnya. Tak ada satupun rumah yang dilalui beliau, melainkan mereka pasti memegang tali kekang onta beliau sambil meminta agar beliau berkenan singgah di rumahnya. Beliau bersabda, berilah jalan kepada onta ini karena ia adalah onta yang sudah diperintah. Onta beliau terus berjalan hingga tiba di suatu tempat yang sekarang ini menjadi Masjid Nabawi. Di tempat ini ia menderum, namun beliau tidak turun dari punggungnya. Onta itu berdiri lagi berjalan beberapa langkah, menolehkan kepala lalu kembali lagi dan menderum di tempat semula. Baru kemudian beliau turun dari punggungnya. Tempat itu berada di Bani An-Najjar yang masih terhitung paman-paman beliau. Berkat taufik Allah, beliau memang lebih senang singgah di tempat paman-pamannya. Dengan begitu beliau bisa memuliakan mereka. Semua orang berbicara kasakusuk tentang Rasulullah SAW yang singgah di rumah mereka. Maka Abu Ayyub Al-Ansari segera mengambil pelana onta milik Rasulullah SAW lalu memasukkannya ke dalam rumah. Melihat hal ini beliau bersabda, seseorang itu beserta pelananya. Sementara Asad bin Surarah datang sambil memegangi tali kekang ontanya dan berada di dekat beliau. Dalam riwayat Al-Bukhari dari Anas disebutkan, Nabi SAW bertanya, siapakah rumah kerabat kami yang paling dekat jaraknya? Abu Ayyub menjawab, aku wahai Rasulullah, itu rumahku dan itu pintunya. Maka beliau beranjak dan Abu Ayyub menyiapkan tempat yang biasa dipergunakan untuk istirahat siang. Saat itu beliau bersabda, orang-orang yang berada pada barokah Allah. Selang beberapa hari kemudian, istri beliau Saudah dan kedua putri beliau Fatimah dan Ummu Kusum tiba di Madinah bersama-sama dengan Usama bin Zaid, Ummu Aiman, Abdullah bin Abu Bakar dan seluruh keluarga Abu Bakar, termasuk pula Aisyah. Sementara Zainab putri beliau masih tinggal bersama suaminya Abul As di Makkah. Zainab belum memungkinkan untuk hijrah dan baru hijrah setelah perang Badar. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, ketika Rasulullah SAW sudah tiba di Madinah, sementara Abu Bakar dan Bilal merintih kesakitan, aku segera menemui keduanya dan bertanya, wahai ayah, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Biasanya jika Abu Bakar terkena demam, maka dia menjawab dengan sebuah syair, kala pagi setiap orang bisa berkumpul dengan keluarga, namun kematian lebih dekat daripada tali terompahnya. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, lalu aku mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan keadaan itu. Maka beliau bersabda, ya Allah, buatlah kami mencintai Madinah ini seperti cinta kami kepada Makkah atau bahkan lebih banyak lagi. Sebarkanlah kesehatan di Madinah, berkahilah ukuran dan timbangannya, singkirkanlah sakit demamnya dan sisakanlah air padanya. Begitulah bagian dari kehidupan Rasulullah SAW yang menandai berakhirnya satu paruh dakwah Islam, yaitu periode Makkah. Demikianlah penyampaian Sirah Nabawiyah karya Asy-Syaikh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri bagian yang ke-21 dengan judul Rasulullah Hijrah. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.